Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aska kembali merasa tertampar saat Kara menjelaskan posisi Elo saat ini sama sepertinya yang ditinggalkan begitu saja oleh Olivia. Akan tetapi memang lebih baik jika mengetahui alasan sesungguhnya dan melanjutkan hidup dengan baik daripada menjalani hidup yang dirundung rasa penasaran setiap saat karena tidak mendapat alasan yang jelas. Keputusan Aska saat mengejar Olivia memang sudah tepat, karena jika tidak diselesaikan sekarang, maka dia tidak akan bisa berjalan ke depan dengan tenang dan terus menoleh pada masa lalunya. Namun, kesalahan terbesar Aska adalah mengatakan perasaannya pada Olivia yang belum dia sadari bahwa semua sudah berubah. Apalagi ada Karamel yang sebenarnya sudah menempati relung hatinya tanpa dia sadari. Sekarang tidak ada gunanya menyesali hal yang telah terjadi karena yang terpenting adalah bagaimana caranya membuktikan pada Kara bahwa dia mencintai istrinya itu. "Apa kamu akan bertemu dengan Elo?" tanya Aska saat mereka selesai makan. Sedari tadi dia hanya diam menahan rasa penasarannya, tetapi rasa penasaran di otaknya membuat Aska memberanikan diri untuk bertanya. "Seharusnya begitu, belajar dari pengalaman saja, Kak. Kalau nanti Elo melanjutkan hidup dan suatu saat bertemu denganku yang sudah menikah, lalu di hatinya masih terus mencintaiku, apakah itu tidak menyakiti pasangannya yang baru?" jawab Kara dengan nada sindiran. Kara mengetikkan sesuatu di ponselnya yang membuat Aska terbakar cemburu. Kara bersorak bahagia dalam hatinya. Dengan begitu, Aska akan menyadari perasaannya padanya. Padahal sebenarnya Kara sedang mengirim pesan pada Sally sahabatnya. Aska memberikan dompetnya pada Kara agar dia membayar dengan uangnya. Kara pun setuju. Dia membayar sambil sesekali membalas pesan Sally. Saat membuka dompet Aska, dia menemukan sebuah foto yang terlihat usang, seorang anak kecil yang sedang memangku bayi. Siapa dia? Batin Kara yang tidak sadar bahwa itu adalah foto masa kecilnya bersama Aska. Selesai membayar, Kara mengembalikan dompet itu pada Aska tanpa bertanya mengenai foto itu. "Mau jalan-jalan gak? Kayaknya dekat sini ada taman, Mel," ajak Aska. Kara hanya mengangguk setuju, meski reaksi Kara terlihat biasa saja dan tidak sesuai ekspektasi Aska, tapi laki-laki itu tetap merasa bahagia. Sesuai dugaan Aska, memang di sana ada sebuah taman yang cukup luas. Saat memasuki taman usai memarkirkan mobil, Kara kembali teringat dengan ayahnya. "Mau permen kapas, Mel?" tanya Aska saat melihat penjual permen kapas. Pertanyaan yang sama yang biasa ayah Kara tanyakan di tempat yang sama. "Ayah pernah cerita tentang tempat ini juga?" tanya Kara sembari menatap wajah suaminya yang berdiri di sampingnya. "Enggak, memangnya kamu sama ayah suka ke sini?" "Iya, dulu. Kamu pasti merindukan ayah. Aku akan menjagamu seperti ayah." Aska tidak berani merangkul pundak Kara meskipun dia sangat menginginkannya. Dia membelikan Kara permen kapas dan memakannya bersama sambil berjalan kaki. Mereka menghabiskan waktu dengan mengelilingi taman, memberi kesempatan untuk Kara bernostalgia. Kara sedang berdandan dan bersiap-siap untuk pergi. Aska yang sedang mengambil baju di kamar menatap gadis itu dengan bingung. Mau kemana istrinya itu dengan wajah yang sangat cantik. Rambutnya dibiarkan tergerai, hanya dihias jepit pita besar. "Kamu mau kemana, Mel?" tanya Aska setelah mengambil baju di lemari.
Mau ketemu Elo, jawab Kara. Dia menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhnya hingga membuat Aska menutup hidung. Kamu dandan demi ketemu cowok lain? Tanya Aska dengan ekspresi menahan kesal. Ya masa aku pakai baju tidur di mall? Jawab Kara santai. Aku antar. Gak usah kak, aku naik taksi saja. Jawab Kara yang kemudian berpamitan dan meninggalkan suaminya di apartemen. Aska mengepalkan tangan dan dengan cepat berganti pakaian, memakai topi dan jaket, lalu menyambar kunci mobil dan mengikuti istrinya. Beruntung saat Kara naik taksi, dia masih melihatnya. Karena tidak mau kehilangan jejak, Aska mengurungkan niatnya untuk naik mobil. Dia mencegat ojek yang kebetulan lewat, hingga akhirnya Aska bisa mengikuti istrinya diam-diam. Kara memasuki sebuah pusat perbelanjaan yang sedang tidak terlalu ramai. Aska masih mengikuti diam-diam sampai seorang laki-laki muda dan tampan berkulit putih menghampiri Kara. Kok kamu di sini? Kan aku bilang ketemu di food court aja, kata Kara. Aku sudah kangen banget sama kamu. Ya sudah, aku tunggu di sini. Yang kamu bilang itu cuma bercanda kan, Ra? Aku sayang banget sama kamu. Aku salah apa sih? Aska berhasil mendengar pembicaraan Kara dan Elo meski dia harus berpura-pura menelpon seseorang. Ungkapan cinta Elo pada Kara sukses membuat Aska dongkol, meski sebenarnya apa yang Elo katakan itu hampir sama dengan perkataannya pada Olivia waktu itu, tetap saja Aska cemburu. Elo, kamu gak salah apa-apa. Aku yang gak pantas buat kamu, kata Kara sembari mengusap lembut lengan mantan pacarnya itu. Kalau nggak salah, kenapa kamu putusin aku? Kamu udah punya cowok lain? Tanya Elo kecewa. Kara menundukkan kepala. Dia memang memiliki laki-laki lain seperti tuduhan Elo. Bahkan mereka telah menikah. Akan tetapi itu juga bukan kemauan Kara sendiri. Helaan nafas terdengar dari mulut gadis cantik yang memakai jumpsuit overall berbahan jeans itu. Dia menarik tangan Elo agar mereka bisa berjalan bersamaan. Sambil makan ya, aku lapar, kata Kara. Aska yang melihat mereka berjalan pergi, diam-diam mengikuti di belakang mereka. Sambil memakai maskernya, Aska mengikuti langkah istrinya bersama laki-laki lain. Dia mengerti bagaimana perasaan Kara saat dia mengejar Olivia waktu itu. Olivia lagi. Seandainya saja waktu itu ia tidak bertemu dengannya. Aska mencari tempat duduk yang tepat agar Kara tidak mengenali dirinya yang menguntit. Jelasin sama aku, kenapa kamu putusin aku gitu aja? Tanya Elo setelah mereka memesan makanan dan minuman. Kara menundukkan kepala sejenak sebelum akhirnya menatap wajah Elo. Aku sudah menikah. Bagai disambar petir di siang bolong, Elo sampai membuka mulut lebar-lebar saking terkejutnya. Gak lucu, Ra. Elo sampai memundurkan tubuhnya dan bersandar di kursi. Kamu bohong, Kara. Enggak, El. Aku serius. Aku menikah di rumah sakit sesaat sebelum ayah meninggal. Berarti kamu gak cinta sama dia kan, Ra? Aku yakin kamu masih punya perasaan sama aku, kata Elo sembari menggenggam tangan Karamel. Aku sudah menikah. Apa yang ayah pilihkan buatku itu pasti yang terbaik. Meski entah ada cinta atau tidak di antara kami, biar itu menjadi urusan kami. Yang jelas hubunganku sama kamu sudah berakhir. Elo, berbahagialah dan temukan gadis baik. Kara menarik tangannya dari Elo. Kara, apa kamu benar-benar bahagia? Kalau tidak, aku akan menemui suamimu dan memintamu baik-baik.
Elo masih sangat berharap pada Kara. Dia sudah menyukai Kara sejak awal, tapi mereka baru berpacaran saat hampir lulus SMA. Aska merasakan kepalanya yang mendidih saat Elo mengatakan hal seperti itu. Apakah Kara akan menerima tawaran itu? Aku nggak bisa, El. Aku nggak mau meminta pisah dari dia, kecuali dia sendiri yang menceraikan aku. Jawab Kara dengan suara bergetar. Hatinya masih terasa sakit, tapi di hadapan orang lain, Kara harus bisa menjaga nama baik suaminya. Mendengar apa yang Kara katakan, hati Aska jadi bertambah sesak. Aska sadar Elo jauh lebih muda dan tampan dibandingkan dengannya. Kara juga pasti memilih Elo karena hatinya menerima laki-laki itu, bukan karena terpaksa seperti dirinya. Namun Kara masih memilih dirinya daripada Elo. Aska semakin merasa bersalah menyakiti hati istrinya itu. Jadi, aku harap kita bisa jadi teman baik, El. Meski berat hati, Elo akhirnya mengangguk karena dia masih menghargai keputusan Kara.